Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya, Agila Dayani. Hari ini kita akan belajar secara bersama-sama pada tema yang cita-citaku. Adapun materi-materinya, yang pertama bahasa Indonesia dan Islam. Bahasa Indonesia kita akan belajar pada puisi. Pada pelajaran kita akan belajar pada siklus hidup hewan. Coba perhatikan pada gambar di samping. Kira-kira gambar apakah ya? Apakah adik-adik pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah adik-adik pernah membayangkan kalau akan menjadi seorang dokter hewan seperti pada gambar di samping? Memasuki pada materi bahasa Indonesia yaitu puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima serta irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Kemudian, pada puisi terdapat juga beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dituliskan dengan bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris di dalam puisi ini disebut sebagai bait. Kemudian, ciri puisi yang kedua yaitu diksi atau pemilihan kata bersifat kiasan, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Ciri puisi yang ketiga yaitu penggunaan majas atau gaya bahasa yang sangat dominan. Ciri yang keempat yaitu latar, alur, serta tokoh. Kemudian perhatikan pada puisi berikut ini yang berjudul Cita-citaku. Dari puisi tersebut terdapat atas kumpulan kata yang tersusun menjadi baris. Kemudian pada puisi tersebut terdapat baris-baris yang terkumpul menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama dari mulai anganku sampai dengan huruf tanpa pamrih berbagai ilmu. Kemudian pada bait yang kedua yaitu mulai dari aku akan berusaha mencapai cita-cita sampai demi tercapainya cita-citaku. Apakah adik-adik memiliki hewan peliharaan seperti pada gambar tersebut? Apakah hewan-hewan tersebut mempunyai anak? Perlu diketahui bahwa ada anak-anak hewan dan juga hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan mengalami pertumbuhan. Dalam pertumbuhan tersebut, ada tahapan-tahapan dari anak-anak hewan menjadi dewasa. Tahapan ini dinamakan sebagai daur hidup atau bisa disebut juga dengan siklus hidup. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup hewan merupakan proses tahapan hidup hewan yang berawal dari kelahiran dari perut induk atau menetas dari telur dan berakhir ketika hewan tersebut mati. Terdapat juga siklus hidup hewan tanpa metamorfosis, yaitu hanya mengalami perubahan bentuk. Dan juga ada contoh siklus hidup hewan tanpa metamorfosis, yaitu pada sapi, kucing, dan juga penyu. Yang kedua, siklus hidup hewan metamorfosis, yaitu terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk bertahap hingga dewasa. Selanjutnya, metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis yang mengalami proses kepompong dan larva yang berbeda bentuk dari induknya. Adapun contohnya itu katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih dari 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang.
3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan, anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kemudian, yang kedua yaitu nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tembayak. Tembayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tembayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Terdapat juga metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis yang tidak mengalami proses kepompong dan larva, tapi mengalami proses nimfa yang bentuknya tidak jauh dari bentuk dewasanya. Adapun contohnya yaitu kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut sebagai nimfa. Bentuk nimfa ini mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulit yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia dewasa. Kemudian yang kedua ada belalang. Belalang adalah serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dalam perubahannya, belalang tidak mengalami tahap kepompong atau pupa layaknya kupu-kupu yang melalui metamorfosis sempurna. Metamorfosis belalang hanya melalui tahap telur, nimfa, dan dewasa atau imago. Dalam siklus hidupnya dapat diperhatikan pada gambar yang ada di samping. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.